ada beberapa rekomendasi SSD yang saya rekomendasikan teman-temannya, ada sekitar 9 merek ya, walaupun mungkin lebih ya, tapi untuk kali ini saya merekomendasikan 9 merek yang recommended sekali untuk ketika teman-teman akan mengganti atau membeli SSD atau mengupgrade laptopnya yang asalnya harddisk ya, gitu teman-teman. Yang pertama, System one loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, menjelang malam. Coba ketemu lagi dengan kami, Alfa Romeo November Alfa Zulu atau Arnas, yang master dari seputaran kota Bandar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman yang saja berada. Dan pada kesempatan sore hari ini, supaya tidak terlalu panjang durasi teman-teman, sebagai disclaimer ya, untuk sore hari ini saya akan nge-share tata cara kita ngecek penyimpanan internal. Dan untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang SSD ya, solid state drive, yang ada di laptop atau PC atau komputer kita. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan share tutorial cara mengecek TBW SSD. Mungkin bagi teman-teman yang baru mendengar apa sih itu yang namanya TBW di sebuah SSD. Jadi begini teman-teman. Jadi SSD yang kita pakai di komputer kita ataupun di laptop kita itu ada batas TBW-nya. Karena dari sekian banyak pertanyaan yang muncul di berada kami atau di Jeffrey kami ya, ada yang banyak pertanyaan tentang banyak pertanyaan yang muncul tentang SSD ini. Salah satunya yang barangkali kita temui adalah nilai TBW. Jadi apa sih yang namanya TBW itu? Jadi pengertian gini teman-teman, TBW itu singkatan dari terabit of written, biasanya jadi standar ukuran massa tulis SSD, di mana ini berlaku sebagai jumlah total data terabit yang akan ditulis atau yang dapat ditulis di SSD tersebut. Intinya ini bisa jadi patokan yang bakal mempengaruhi masa pakai storage kita atau SSD kita yang ada di laptop. Jika sudah melebihi atau mendekati nilai TBW, maka SSD tersebut setidaknya nggak akan efektif lagi untuk dipakai. Artinya SSD tersebut persiapan untuk diganti teman-teman. Jadi kita masih ada waktu untuk membackup data-data penting yang ada di laptop kita atau di PC kita. Di sisi lain, nilai TBW juga sebenarnya jadi pecakupan garansi dari pembuat SSD tentang masa sesungguhnya storage ini berlaku. Semakin besar nilai TBW, maka semakin lama masa pakai dari SSD tersebut. Jadi kita harus tahu juga bagaimana untuk mengecek. Jadi kita ada waktu untuk mengecek yang ada di laptop atau di komputer kita teman-teman. Jadi kita masih ada waktu ketika setelah pengecekan umurnya tinggal sekian hari lagi, jadi kita bisa membackup data-data penting yang ada di PC kita, begitu teman-teman. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi teman-teman ya, hanya sekedar disclaimer. Jadi kita pada sore hari ini cara mengecek SSD yang ada di laptop atau PC kita. Mari kita ke tutorialnya. Sebelum kita ke tutorialnya, ada banyak software untuk mengecek batas TBW atau SSD kita teman-teman yang ada di laptop kita. Ini kurang lebih sekitar ada 10 lebih untuk cara mengeceknya, untuk aplikasi atau softwarenya. Ada Crystal Diskmark, terus ada juga SSD Benchmark dan sebagainya. Dan ada juga harddisk Sentinel juga ada, begitu teman-teman. Cuma untuk pada sore hari ini saya akan membuat atau mempergunakan aplikasi harddisk Sentinel teman-teman. Ini seperti ini, bisa dilihat di layar. Ini saya pakai ini saja. Sebenarnya banyak untuk aplikasinya ya, untuk mengecek batas TBW SSD yang ada di laptop atau PC kita. Itu saya menggunakan harddisk ini teman-teman. Kita buka aplikasinya. Kalau teman-teman tidak atau belum punya untuk aplikasinya, bisa di googling aja teman-temannya. Di sini saya tidak menyediakan, atau mungkin nanti bisa ditaruh untuk linknya di deskripsi. Bisa dilihat teman-teman.
Ini ketika saya kebetulan untuk laptop saya ini mempergunakan SSD Samsung ya. Bisa dilihat di atas ini Samsung SSD 860 Evo ya, 1 TB. Nah, kebetulan laptop saya mempergunakan SSD 1 TB. Dan bisa dilihat di halaman pertama teman-teman, bisa lihat nih. Nah, ini bisa dilihat untuk SSD saya ini umurnya sampai berapa, bisa dilihat. Power on time bisa dilihat 206 hari ya, 6 jam. Ini detail banget teman-teman, detail sekali untuk umurnya. Dan untuk estimasi remaining lifetime-nya bisa dilihat lebih dari 1000 day ya. Dan lifetime nya ini bisa dilihat 12 TB. Atau coba saya pakai bahasa Indonesia teman-teman ya, saya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris ya. Kalau seperti ini saya pakai bahasa Indonesia saja biar teman-teman juga paham yang tidak kurang mengerti bahasa Inggris teman-teman ya. Oke, di sini saya pilih bahasa Indonesia saja karena kebetulan Indonesia juga ada, bisa dilihat. Oke, setelah ini kita oke kan. Oke, bisa dilihat ini sudah tampil dalam bahasa Indonesia. State solid state drive sempurna, sektor lemah maupun bermasalah tak ditemukan. Fitur trim SSD didukung dan difungsikan untuk kinerja optimal. Aksi tak diperlukan. Oke, bisa dilihat masa kerja. Masa kerja itu dalam arti SSD yang saya pakai di laptop saya ini sudah 206 hari 6 jam ya teman-teman ya. Artinya gini, artinya SSD yang kita pakai di laptop kita itu misalkan nih satu hari Senin itu kan terkadang laptop kita itu tidak mungkin ya selama 24 jam standby terus. Misalkan hari Senin itu dipakainya atau dinyalakannya 1 jam misalkan, hari Selasanya 1 jam. Nah, itu berarti 2 hari tersebut dihitungnya 2 jam teman-teman. Dalam arti ini 206 hari, bukan 206 hari kalender, bukan ya, begitu teman-teman, begitu. Dan bisa dilihat perkiraan sisa umur yang bawahnya bisa dilihat lebih dari 1000 hari, bisa dilihat masih panjang banget ya, karena kebetulan saya untuk SSD-nya mempergunakan SSD merek Samsung dengan kapasitas 1 TB atau 1000 GB teman-teman ya. Nah, bisa dilihat juga untuk di bawahnya umur tulisnya itu 12 TB lebih, berarti 12.700-an ya, 12.700 giga untuk umurnya. Jadi ketika SSD yang saya pakai di laptop ini sudah terpakai, sudah lebih ini ya, bisa dilihat sudah sampai into 12,74 TB nya udah habis, misalkan katakanlah 100 MB misalkan, berarti saya harus siap-siap untuk membackup data yang ada di laptop saya ini, begitu teman-teman. Karena seperti yang di awal tadi saya katakan, SSD itu ada titik kelemahannya juga, dia ada batas maksimalnya, begitu teman-teman. Jadi harus selalu rajin untuk ngecek sampai berapa atau sudah berapa TB yang ada di SSD kita, begitu teman-teman. Dan untuk perlu diketahui juga pada kesempatan sore hari ini ada beberapa rekomendasi SSD yang saya rekomendasikan teman-temannya, ada sekitar 9 merek ya, walaupun mungkin lebih ya, tapi untuk kali ini saya merekomendasikan 9 merek yang recommended sekali untuk ketika teman-teman akan mengganti atau membeli SSD atau mengupgrade laptopnya yang asalnya harddisk ya, begitu teman-teman. Yang pertama dengan merek Samsung. Yang pertama Samsung ya, walaupun cukup mahal tapi dengan kualitas lumayan bagus. Terus yang kedua ada dengan merek Intel. Intel itu sangat mahal, untuk harganya sendiri di atas Samsung teman-teman ya, tapi nggak apa-apa karena makin mahal sebuah SSD itu makin bagus, begitu teman-teman. Yang ketiga adalah Acer, ada juga Acer ya, merek Acer juga ada, itu standar. Dan juga ada Craft, itu yang cukup murah di pasaran untuk merek Craft. Terus yang kelima ada merek Adata, begitu teman-teman. Tapi ini untuk merek Adata ini, mohon maaf teman-teman, untuk pemilik vendor khususnya yang merek Adata bukan menjelekan ya, itu saya bukan menjelekan.
Kita hanya sebagai referensi saja. Dan untuk merek Adata ini dia agak panas ya untuk di beberapa seri, cuman lebih baik dari merek Vigen. Terus peringkat ke-6 ada merek Kingston. Kingston juga lumayan bagus teman-teman ya. Terus yang ke-7 ada merek Crucial juga bagus. Yang ke-8 ada juga WD, dan yang ke-9 merek Vigen itu juga bagus. Jadi sangat direkomendasikan untuk 9 merek SSD ini teman-teman ya, 9 merek. Sekali lagi saya ulang, yang pertama Samsung, kedua Intel, yang ketiga Acer, yang keempat Clef, kelima Adata, ke-6 Kingston, 7 Crucial, 8 WD, dan ke-9 Vigen. Itu rekomendasi dari kami, tapi kembali ke teman-teman juga, silahkan sesuaikan saja dengan budget yang teman-teman miliki. Coba ya, pasti makin mahal sebuah SSD dan kapasitas makin tinggi, tentu saja makin baik untuk kinerjanya, begitu teman-teman, terutama di batas TBE. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja ya tutorial kita pada sore hari ini, biar tidak terlalu panjang. Terima kasih yang masih menyimak dari awal hingga akhir. Semoga bisa menjadi referensi, bisa menjadi edukasi, dan menjadi informasi buat teman-teman semuanya di mana saja berada. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru gabung ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-konten yang ada di channel ini bermanfaat buat teman-teman di mana saja berada. Silahkan lihat saja untuk konten-konten yang ada di channel kami, dari mulai unboxing dari berbagai tipe laptop ada di channel kami. Silahkan lihat di playlist ya, sudah kami kumpulkan di playlist, karena lebih dari 200 video ya, bisa dilihat saja di ini untuk satu persatu. Baik, begitu saja yang bisa kami persembahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Alfa Romeo November Alpha Zulu atau Arnes dari Kota Banjar Patraman, Jawa Barat, Indonesia, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.